Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di sini dengan saya sendiri, Pak Faiz. Kita akan coba memberikan beberapa tips and trick untuk memasukkan tabel di dalam naskah. Nah, dalam memasukkan tabel ini berlaku untuk Word juga dan Microsoft Excel sebenarnya. Ada berbagai macam kaidah yang perlu diterapkan dalam pembuatannya. Karena tabel ini fungsinya adalah untuk memasukkan daftar. Biasanya mau contoh apa, kayak tabel jadwal harian, tabel anggaran keuangan, tabel misalkan tabel agenda kerja dan lain sebagainya. Itu semua memakai kaidah-kaidah daftar. Nah, kembali pada tabel itu sendiri, kita tahu kalau dalam tabel itu biasanya suka mikir ataupun suka bingung sendiri dalam memasukkan data ataupun memasukkan daftar supaya dia lebih teratur ataupun lebih pas. Nah, ini mungkin ada beberapa tips and trick yang bisa kalian terapkan di dalam kegiatan ataupun kehidupan sehari-hari kalian. Nah, tips and triknya seperti apa? Kita lihat di sini. Nah, ketentuan dalam membuat tabel itu bisa kalian lihat seperti ini. Tabel pada dasarnya adalah daftar yang diurutkan sesuai kebutuhannya masing-masing. Misalkan kebutuhan untuk absensi, ada yang namanya tabel absensi. Ya, yang diurutkan untuk absensi itu biasanya adalah nama. Nah, karena tabel itu punya kebutuhan masing-masing dan dia sifatnya terdaftar, dari sini tabel itu memiliki beberapa ketentuan dalam hal pembuatannya sebagai berikut ini. Nah, kita lihat. Tadi ini saya ketik sendiri. Nah, ada beberapa hal pembuatan tabel, yaitu dua. Satu, namanya baris. Baris ini biasa dalam bahasa Inggrisnya adalah row. Row ini bisa diartikan sebagai baris. Nah, ini karena dia bahasanya bahasa Indonesia, harus kita ubah dulu bentar. Oke. Baris atau row ini bisa diartikan sebagai daftar tabel yang sifatnya menurun. Nah, karena biasanya dalam baris itu justru ditampilkan sebagai daftar utama tabel yang diurutkan. Nah, jadi baris ini bisa diartikan sebagai daftar tabel yang sifatnya menurun. Seperti ini. Nah, ini dari atas sampai bawah itu namanya baris. Nah, kemudian kalau baris ini sifatnya menurun, itu ditampilkan sebagai daftar utama tabelnya. Maka kalau kita lihat dalam contohnya, misalkan contohnya agenda jadwal jaga harian. Pada agenda jadwal yang diurutkan dalam daftar utama ini adalah shift waktunya. Jadi 4 shift ini kita masukin ke dalam baris itu sendiri. Nah, sedangkan selain pada baris, ada juga yang namanya kolom. Nah, maka itu kenapa kalau kita pilih insert table ada yang namanya number of columns dan number of rows. Karena number of columns ini memuat daftar tabel yang bersifat mendatar. Sedangkan kalau rows ini dia memuat sebagai daftar tabel yang sifatnya menurun. Jadi ingat ya dua itu. Kalau kolom dia mendatar, kalau baris dia menurun. Dan kalau baris itu ditampilkan daftar utama tabel, kalau kolom dia ditampilkan adalah pelengkap dari daftar utama tabel itu sendiri. Jadi kolom itu pelengkapnya dan baris itu daftar utamanya. Nah, jadi kalau kita ingin memasukkan tabel, kita perlu tahu apa saja yang menjadi pelengkap dari kiri ke kanan dan juga apa saja yang menjadi daftar utama tabel yang akan diurutkan. Nah, misalkan kita akan bikin tabel untuk jadwal 1 minggu. Kita lihat di sini.
Oke, coba kita lihat sini. Nah, kita bikin tabel seperti ini. Tabel mingguan. Nah, kalau nggak mungkin paham kaidah tabel, ini akan susah mungkin. Nah, kita pilih insert dulu, kita pilih tabel karena tabel mingguan. Nah, maka yang diurutkan adalah hari dalam satu minggu. Jadi hari yang satu minggu itu masuk ke dalam baris. Jadi kita add satu minggu ada 7 hari, jadi 7 kan seperti ini. Terus kita tambahkan di sampingnya adalah nama harinya, orang yang dijadwalkan, serta kegiatannya. Jadi ada 3. Nah, ada beberapa tips and trick supaya menambahkan number of columns ini dengan mudah. Kita hanya perlu menambahkan 1 di tiap indikator yang dimasukkan. Jadi kalau kita masukin 3 untuk kolomnya, maka kita perlu tambahkan 1, yaitu 3 tambah 1. Nah, dan ini akan kita gantikan menjadi 4. Nah, sama number of rows-nya juga, atau nomor barisnya, yaitu 7 tambah 1. Ini tinggal kita tambahkan menjadi 8. Sudah, kita pilih OK. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Di sini adalah hari, kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ini nama petugasnya, dan ini kegiatannya. Nah, ini kan kelebihan 1. Bisa dong nama ini kita kasih nomor di kirinya. Kalau udah seperti ini, kita tinggal pindahkan, tekan cut. Nah, kita pilih copy dulu, paste, pilih delete. Nah, ini ada petugas, dan ini kegiatannya. Nah, satu lagi kita tambahkan nomor di sini. Nah, itulah gunanya mengapa dia ditambah 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti inilah caranya membuat tabel yang lebih efisien di dalam Microsoft Word. Nah, dari sini kalian bisa mencoba untuk praktek dalam dokumen perkantoran atau dokumen sehari-hari. Oke. Nah, sekarang kita atur coba untuk penulisannya di masing-masing tabel ini. Supaya penulisannya lebih rapi, kita tinggal pilih alignment ini menjadi ke tengah seperti ini, dan kita atur hurufnya satu persatu ke tengah, dan juga hurufnya ini juga ke tengah. Oke. Nah, mungkin cukup sekian tips and trick dari Kak Faiz untuk membuat tabel mingguan dalam naskah Microsoft Word menjadi lebih sederhana dengan pemahaman tabel dan kolom atau baris dan kolom di dalam tabel itu sendiri. Selamat mencoba dan selamat mengerjakan di rumah masing-masing. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.